Selamat pagi Pak Ferdy dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan PSBB terhadap Peran dan Fungsi Gereja. Kelompok-kelompok kami adalah ada saya sendiri, Demos Sakarian, kemudian ada Gary Dermawan, lalu ada Kezia Manuela, Nicola Excel Sidarta, dan juga Yoriska. Pertama dari latar belakang, seperti yang kita semua tahu bahwa pada saat ini seluruh dunia telah dilanda oleh pandemi COVID-19 dimulai pada bulan November 2019 di Tiongkok, dan kemudian terjadi pelonjakan kasus pneumonia di Wuhan, Tiongkok. Dan kemudian pada awal 2020, Lembaga Kesehatan Tiongkok pun sudah menetapkan bahwa terjadi epidemi di wilayahnya. Pada saat ditemukan, nama virusnya adalah novel coronavirus 2019, dan kemudian telah diubah menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali ditemukan di Depok pada 2 Maret 2020. Dan semenjak saat itu, kasus di Indonesia semakin melonjak dan penyebarannya pun semakin luas. Oleh sebab itulah, pemerintah memberlakukan peraturan baru, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal sebagai PSBB. Tentu saja, PSBB ini memberikan dampak ke segala aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga pada aspek dalam beribadah, khususnya gereja. Oleh sebab itu, Persekutuan Gereja di Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020 mengeluarkan perintah untuk diberlakukannya ibadah di rumah masing-masing. Tentu saja, hal ini menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat di Indonesia, terutama jemaat-jemaat gereja. Pro-nya adalah bahwa kita sebagai jemaat membantu pemerintah untuk menekan rantai penyebaran dari virus corona. Akan tetapi, kontra yang timbul pada masyarakat adalah bahwa dirasa para jemaat menjadi lebih tunduk kepada pemerintah dibandingkan dengan gereja itu sendiri. Kemudian saya akan lanjut ke bab 2 landasan teori. Pertama, kita akan membahas mengenai gereja, dan dari Perjanjian Lama terdapat beberapa istilah yang menunjukkan gereja itu sendiri. Yang pertama ada dari kata kahal, yang berarti memanggil, dan etkah, yang berarti memilih atau bertemu secara bersamaan di suatu tempat yang telah ditunjuk. Kemudian dalam Perjanjian Baru juga terdapat beberapa istilah mengenai gereja. Yang pertama ada eklesia, yang berarti memanggil keluar, dan juga berarti bahwa gereja terdiri dari orang-orang pilihan di antara masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sunagog, yang merupakan datang dan berkumpul secara bersama-sama. Kemudian gereja juga memiliki istilah lain yang digunakan secara universal seperti tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala yang mulia. Gereja sebagai tubuh Kristus menekankan gereja sebagai tempat berlangsungnya kegiatan Kristus, dan Kristus akan mengepalai seluruh gereja, dan gereja itu berada di bawah pimpinan Kristus. Gereja juga dapat dikatakan sebagai bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus membuat gereja menjadi ada, dan terdapat karya-karya Roh Kudus yang berperan dalam gereja. Kemudian untuk sarana anugerah gereja merupakan hal yang digunakan Roh untuk memberikan manfaat Kristus bagi gereja. Menurut pandangan Kristen Protestan, terdapat dua sarana anugerah gereja. Yang pertama adalah firman Allah, dan firman Allah ini merupakan pesan-pesan yang didapat dari Alkitab yang kita kenal dengan Injil, sedangkan yang kedua adalah sakramen yang merupakan tanda fisik Injil yang Yesus perintahkan agar dilakukan bagi pengikut-pengikutnya. Dan sakramen ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adanya sakramen baptisan yang merupakan tanda Injil yang menyambut orang-orang ke dalam umat perjanjian Allah, dan sakramen baptisan ini mengacu kepada upacara mencuci dengan air. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan, yang merupakan tanda Injil yang akan selalu mengingatkan tentang kematian Yesus kepada orang-orang yang percaya. Dan perjamuan Tuhan ini merujuk kepada pembagian roti dan anggur dalam gereja.
Kemudian, gereja memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, diakonia, yang merupakan pelayanan kasih, dan gereja bersedia untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Pelayanan ini dimaksud bukan seperti melayani seorang dan seakan-akan menyembahnya. Sedangkan yang kedua adalah koinonia, di mana yang merupakan persekutuan yang bersifat dinamis dan meletakkan dasarnya tetap kepada firman Allah. Persekutuan ini bukan sekedar persekutuan secara berkumpul-kumpul. Sedangkan yang dimaksud dari persekutuannya yaitu adalah di dalam gereja harus dialaskan atas dasar firman Allah, baptisan, dan perjamuan kudus. Kemudian marturia merupakan kesaksian tentang Kristus atas dasar baptisan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus, di mana orang harus percaya melakukan pemberitaan dan kesaksian untuk menyatakan kasih Kristus kepada seluruh umat manusia. Kemudian teologi ibadah dalam Alkitab, di mana ibadah merupakan sikap kita dan tindakan kita secara fisik untuk tunduk dan menyembah Allah secara pribadi. Kemudian konsep ibadah ini terdapat 2 konsep. Yang pertama dari Perjanjian Lama, di mana dilakukan penerapan korban, konsep rumah suci dan bait suci. Sedangkan di Perjanjian Baru sudah mengalami perkembangan zaman yang lebih progresif dan sudah tidak lagi terikat oleh hal-hal yang bersifat normatif seperti liturgi dan bait Allah. Kemudian ibadah dan teologi ini juga harus sejalan, walaupun sudah terdapat banyak denominasi atau aliran. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makna dari ibadah itu sendiri. Beribadah bukanlah kegiatan yang bersifat formalitas atau kebiasaan, melainkan harus datang dari hati manusia yang paling dalam bahwa ia membutuhkan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sebagai seorang umat Kristiani, kita harus melakukan dan mengerti makna yang terkandung di saat kita melakukan ibadah. Di saat kita melakukan ibadah, kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Di saat kita beribadah, Tuhan akan hadir dalam hati kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga hal ini akan membuat kita semakin dekat dan mengenal Allah. Beribadah tidak hanya mendengarkan khotbah atau menyanyikan lagu rohani, melainkan di saat kita mengundang Tuhan dan kita berjumpa dengan Tuhan, itu adalah suatu bentuk dari ibadah. Dengan beribadah, kita juga dapat memperbaharui diri dan juga melayakan diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah, ibadah adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dan di saat kita mendengar dan membaca serta melakukan firman-Nya, maka kita dapat mendengar suara Allah, sehingga kita akan dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya atas kita. Di era pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini, keputusan untuk beribadah di rumah telah diambil oleh para pimpinan gereja, sehingga harus dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi. Tentu hal ini akan menimbulkan pro dan kontra, tapi kita harus sadar bahwa arti dari ibadah secara teologis sehingga dapat dijadikan dasar penerapan ibadah di rumah. Secara teologis, ibadah adalah hidup dan hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Allah adalah pribadi yang maha hadir atau Jehovah Shammah, sehingga ibadah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Sehingga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat beribadah di gereja, persekutuan kecil di rumah pun Allah akan hadir di tengah-tengah kita, seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 20. Waktu dan tempat juga tidak akan mengubah nilai dan juga esensi dari ibadah, sehingga penerapan gereja di rumah tidak akan mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Berdasarkan pada Yohanes 4 ayat 24, dikatakan mengenai kisah Tuhan Yesus dengan seorang perempuan dari Samaria. Melalui ayat tersebut, kita dapat belajar bahwa Allah itu adalah roh, maka Allah tidak terbatas oleh tempat. Dan Allah itu adalah sumber kebenaran, sehingga ia patut disembah dalam kebenaran. Seseorang yang beribadah di gereja belum tentu datang dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika kita beribadah di rumah atau beribadah dimanapun kita berada, itu dapat kita lakukan, yang penting adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sesuai dari ayat Yohanes 4 ayat 24, yaitu Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian, untuk pelaksanaan gereja pada masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dalam 2 metode, yaitu adalah online dan juga offline. Pada awal PSBB, semua gereja melakukan ibadah secara online, yaitu secara daring. Sedangkan ketika mulai memasuki masa PSBB transisi, mulai diadakannya beberapa gereja yang melakukan ibadah secara offline, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Contohnya menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga melakukan kuota setiap ibadah, di mana kuota ini dimaksudkan adalah
Jemaat yang datang dibatasi jumlahnya dan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, untuk rentang umur yang dapat ikut juga dianjurkan bagi anak kecil dan lansia tidak dianjurkan untuk datang. Kemudian untuk penempatan tempat duduk juga berjarak minimal 1 meter di antara satu jemaat ke jemaat yang lainnya. Kemudian yang dapat dilakukan setelah pandemi ini nantinya telah berakhir itu adalah gereja memasuki masa langkah pemulihan. Di saat langkah pemulihan ini, yang dapat dilakukan seperti yang tertera pada Ezra 3 ayat 10-11, di mana kala itu jemaat gereja mendapatkan salah satu contoh kisah di mana adanya pemulihan gereja menyusul akhir dari suatu permasalahan, yaitu adalah jemaat pada saat itu melakukan ucapan syukur. Jadi ketika bait Allah telah diletakkan, fondasi Allah telah diletakkan, maka yang mereka lakukan adalah mengucap syukur. Sehingga dari ayat tersebut kita dapat belajar bahwa nantinya ketika pandemi sudah berakhir dan kita memasuki langkah pemulihan, yang dapat kita lakukan sebagai jemaat gereja adalah untuk mengucapkan syukur. Nah, gereja hadir dalam setiap hati umatnya, dan dasar dari gereja ialah iman yang teguh akan firman Tuhan. Di situasi pandemi ini tentunya kualitas dari jemaat-jemaat harus dikuatkan secara imannya dan dibangunkan kembali cara iman dari setiap jemaat. Dan tidak boleh lupa bahwa di akhir dari pandemi ini kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, itu tentang kajian masalahnya. Seperti yang kita ketahui, untuk menghadapi era pandemi penyakit COVID-19 ini, respon dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal sebagai PSBB. Nah, PSBB itu sendiri juga dapat memberikan dampak untuk beberapa pihak. Tapi khususnya untuk pembahasan pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang dampak untuk gereja, di mana PSBB ini menyebabkan perubahan dari pelaksanaan ibadah, yaitu yang biasa dilakukan dari ibadah offline menjadi ibadah online. Nah, pelaksanaan ibadah online ini dapat menyebabkan beberapa pro dan juga menyebabkan pro dan kontra dari PSBB itu sendiri. Dan salah satu kontranya menyatakan bahwa ibadah online dianggap sebagai tindakan yang kurang beriman, di mana tindakan ibadah online ini dianggap sebagai penunjukan kelemahan dari kekristenan dan dianggap sebagai rasa takut dalam menghadapi tantangan, di mana tantangan pada konsep ini adalah pandemi COVID-19. Padahal perlu diketahui, sebenarnya penerapan ibadah online selama pandemi COVID-19 ini merupakan suatu sikap yang tegas untuk diambil, agar tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan zamannya, yaitu zaman era pandemi ini, di mana kita harus saling melakukan social distancing untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya esensi beribadah yang sesungguhnya adalah untuk pertumbuhan iman dari orang-orang percaya secara pribadi, dan juga pengenalan dan pendekatan kepada hubungan dengan Yesus Kristus. Nah, kegiatan gereja lainnya yang terbatasi oleh PSBB ini adalah salah satunya adalah baptisan air, di mana sebenarnya sampai sekarang COVID-19 ini merupakan virus yang baru, sehingga kita belum dapat mengetahui apakah air itu dapat menjadi sebuah media untuk transmisi dari virus COVID-19 ini. Dan juga pembatasan kegiatan untuk konseling penyerahan anak dan komunitas sel yang harus terpaksa dilakukan secara online atau daring. Masalah yang terakhir juga ada masalah finansial untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, di mana uang persembahan yang seharusnya tersalurkan untuk gereja itu berkurang, karena ada masalah pertama, yaitu tidak semua jemaat itu terbiasa untuk menggunakan m-banking, di mana m-banking ini adalah salah satu metode yang digunakan selama ibadah online untuk menyalurkan persembahan. Dan juga karena terpecahnya pro dan kontra, itu juga membuat berkurangnya jemaat di gereja karena banyak jemaat yang tidak menyukai ibadah online. Kebijakan PSBB yang tengah berlangsung di Indonesia juga telah berdampak terhadap berbagai aspek di gereja, terutama dalam hal keberlangsungan ibadah, seperti yang telah kita bahas di presentasi ini.
Nah, keberlangsungan ibadah pun disesuaikan dengan PSBB, yaitu dilakukan secara daring, yaitu untuk menerapkan physical distancing selama masa pandemi COVID-19 ini. Nyatanya, tertulis pada Matius 18 ayat 20, yaitu adalah sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka dari ayat tersebut dapat kita terapkan selama ibadah secara online ini, di mana ketika ada keluarga yang berkumpul di dalam rumah mereka masing-masing untuk beribadah, sudah cukup bagi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, untuk ibadah online saat ini merupakan opsi yang memang paling tepat untuk dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Karena ibadah sendiri merupakan sesuatu yang memang merupakan kebutuhan sebagai jemaat Kristen, gitu, untuk sebagai sarana untuk kita dapat mengetahui kehendak Tuhan kepada kita, dan juga untuk sebagai bentuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan kepada kita sebagai jemaat gereja. Kemudian, yang dikatakan sebelumnya mengenai beberapa pendapat bahwa menuruti physical distancing, menaati PSBB pada gereja dan dilakukan ibadah online itu dikatakan bahwa sebagai bentuk dari lemahnya iman, karena takut akan tantangan, takut akan permasalahan. Namun, pada nyatanya, sebenarnya melakukan physical distancing, menaati PSBB yang sedang dilakukan oleh pemerintah sendiri, itu adalah suatu wujud dari menunjukkan nilai dan esensi dari iman dan ibadah itu sendiri. Karena tertulis pada Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka sebenarnya dengan kita menerapkan physical distancing, menerapkan PSBB, ibadah online, maka kita dapat mencegah tertularnya virus COVID-19, penyebaran virus COVID-19, maka sudah sama dengan kita peduli akan masyarakat, peduli akan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara dan dunia saat ini. Dengan kita peduli, sudah sama dengan kita menunjukkan kita mengasihi sesama kita manusia. Maka sebenarnya menerapkan physical distancing dan menaati PSBB dengan ibadah online adalah wujud dari esensi dari iman dan ibadah itu sendiri. Kita perlu mengetahui bahwa gereja merupakan sebuah persekutuan yang dibangun atas dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kegiatan beribadah bertujuan untuk mengembangkan iman dalam melakukan pengenalan secara pribadi kepada Yesus Kristus untuk menghasilkan buah iman yang baik. Di era pandemi ini kita tentu dapat tetap menetapkan dan menjalankan fungsi gereja dengan baik. Jika kita mengingat kembali cerita dari Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, persekutuan jemaat mula-mula bermulai di rumah. Kita dapat melihat kesempatan ibadah di rumah untuk secara baik untuk dapat memperkuat iman keluarga Kristen dan juga masing-masing dari individunya. Melakukan ibadah di rumah secara online tidak menunjukkan kelemahan iman seorang Kristen. Hal ini disadari oleh teori secara teologis di mana orang Kristen menunjukkan kekuatan iman dengan beribadah di rumah karena menunjukkan bahwa lawatan Allah dapat terjadi di mana saja. Tidak dibatasi dengan adanya gereja serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi digital untuk hal-hal yang positif seperti beribadah juga dapat merupakan bentuk relevansi atas karya-karya yang telah Allah berikan kepada kita sehingga dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa pertumbuhan iman dan lawatan dari Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga jemaat masih dapat terus bertumbuh dalam Kristus meskipun banyak sekali perubahan tata cara ibadah yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Gereja juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengadakan cara-cara online dan juga ibadah setiap minggunya agar dapat selalu menyediakan dan juga memfasilitasi jemaat agar dapat terus meningkatkan dan juga menumbuhkan imannya pada masa sulit, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini. Acara-acara seperti praise and worship juga tetap dilakukan dan juga gathering, dan secara finansial pun disediakan oleh gereja untuk dapat memberikan persembahan secara online. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa ibadah secara online tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan jemaat. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa esensi dari iman kepada Allah tidak akan hilang walaupun ibadah dilakukan secara online. Allah secara historis akan hadir, bekerja dan menyertai umatnya.
Dan justru pada pandemi COVID-19 ini justru akan menjadi momentum untuk membangkitkan rumah gereja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.